Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun masih saja belum mendapatkan janda anak yang ke-32. Nah jadi, di video kali ini, Mimin bersepakatan untuk upload video anime solo leveling Ragnarok episode ke-7, yang dimana Suho akan melawan Guild Scavenger untuk menyelamatkan rekan dari Monarch Iron Body. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut pada saat Outer Worlder bisa merasakan dengan adanya fragmen lain yang akan segera tiba. Dan setelah ia menyatukan kekuatannya dengan mereka, ia pun berpikir untuk tidak perlu bersembunyi lagi. Yang bahkan saat itu terjadi, maka itu adalah pertanda saat di mana invasi sebenarnya akan dimulai. Scene berpindah ke sisi lain, yang dimana terlihatnya dengan ular Tobrut, raksasa Grey, dan Esil. Ya pada momen ini, Suho bersama rekannya sedang melawan seekor ular raksasa yang membuat si Esil bersama Grey terlihat begitu lengah. Namun bertepatan dengan momen tersebut, melesatlah si Suho ke atas yang mengarah ke badan ular raksasa. Hingga pada saat itulah ular raksasa itu terlihat begitu sakit yang bahkan membuat rekan dari Suho seketika dibuat begitu panik. Tapi pada akhirnya dengan sekuat tenaga sampai mengeluarkan kata desahan yang brutal, siapa sangka ia pun bisa menghancurkan badan si monster ular yang menjadi kemenangan atas dirinya. Sedangkan di sisi luar dungeon, terlihatlah dengan beberapa para hunter tim penyerang sewaan dari Jinho. Ya Jinho menyewa mereka karena ingin membantu Suho dan masing-masing dari mereka mendapatkan 5 juta won. Namun dengan syarat, mereka tidak boleh membocorkan dengan apa yang mereka lihat pada saat ini. Bahkan pada saat ini juga, Suho telah memberikan mereka uang yang keempat kali. Hingga pada inilah mereka merasakan dengan adanya ketidakbenaran, karena yang memasuki gate hanya Suho. Dan karena Suho tak membawa tim Howler melainkan sendiri, tentu membuat salah satu dari mereka bisa menyadari dengan adanya kecurigaan. Kemudian bergumam di dalam benaknya. Awalnya dia hanya masuk gate rank D, tapi akhir-akhir ini dia masuk ke gate rank C. Apa yang sebenarnya dia lakukan sendirian di dalam sana? Scene berpindah ke sisi dalam dungeon, yang dimana si Beru sedang menyuruh pasukan Shadow Soldier Suho untuk melakukan penambangan. Bahkan si Esil bersama Grey yang telah mengalahkan monster laba-laba, tentu mereka juga ikut membantu. Berpindah ke sisi Suho, yang dimana sekarang ia sedang menghindari serangan si monster. Dan ternyata sosok monster yang ia lawan sekarang adalah monster laba-laba dengan ukuran badan yang begitu besar. Lalu saat ia mengeluarkan senjata pisau emak-emaknya bernama Kasaka Venom Fang hingga langsung melakukan penyerangan penebasan. Ternyata monster laba-laba itu mempunyai ketahanan tubuh yang sangat tinggi. Dan maka dari itu serangan penebasan yang menggunakan item Kasaka Venom tadi tentu tak mempan sama sekali. Kemudian, pada saat ini juga Suho pun diberitahukan sistem bahwa belati yang ia pakai tadi terbuat dari taring beracun Kasaka yang mempunyai efek kelumpuhan dan pendarahan stat pada lawan. Menyadari hal tersebut sambil berkata, sudah saat melawan serangga lebih baik menggunakan tangan kosong. Ia pun melemparkan item belati yang mengarah ke kepala monster laba-laba. Dan maka dari itu, ia pun mempersiapkan diri untuk kembali melancarkan serangannya. Alhasil, dari serangan pemukulan yang begitu keras, seketika berhasil menumbangkan monster laba-laba, yang bahkan ia lanjutkan dengan kembali mengendalikan item belati yang bisa membuat serangan penebasan beruntun. Kemudian bergumam dalam benaknya, aku sudah cukup kuat untuk melawan monster boss rank C sendirian. Selanjutnya, aku bisa pergi ke gate rank B. Aku juga terbiasa menggunakan Rules Authority di tengah pertarungan. Bukan hanya naik level, aku juga menjadi lebih ahli dalam pertarungan. Setelah kupikir-pikir skill Ruler's Authority, biasanya kugunakan untuk memindahkan sesuatu. Tapi aku ingin tahu, apa yang akan terjadi jika aku menggunakan tangan tak kasat mata ini bersamaan dengan seranganku. Hingga pada saat ia sedang mengumpulkan energi sihir kekuatan, layaknya seperti Chidori Sasuke, ternyata dengan kekuatan seperti itu, seketika berhasil melumpuhkan monster laba-laba, yang bahkan sampai menimbulkan ledakan besar dan tekanan angin yang sangat kencang. Singkatnya ketika ia berhasil mengalahkan monster laba-laba bernama Giant Arachne, datanglah beberapa notif sistem pemberitahuan yang menyatakan bahwa ia telah berhasil menaikkan level dan level skill Ruler's Authority
yang ia miliki juga ternyata telah meningkat ke level 2. Di momen itu juga, ia sempat berkata, "Kurasa, karena aku perlu banyak konsentrasi untuk menggunakan Nuwa seperti itu, aku jadi lebih cepat lelah. Akan sulit untuk menggunakannya terus-menerus, dan ada banyak cara untuk bertarung, bergantung pada bagaimana aku menggunakan Ruler's Authority." Singkat cerita, ketika Suho menghampiri Ezreal, Gray bersama Beru hingga langsung berkata, "Sekarang kau bisa melakukannya sendirian. Tanpaku aku sangat terkesan." Suho pun langsung menyuruh si Beru untuk pergi melahap Magic Essence Crystal di tempat ruangan monster laba-laba yang tadi ia kalahkan. Beberapa menit kemudian, ketika Beru, Gray, dan Ezreal telah usai mengumpulkan semua material dari monster laba-laba itu, pada saat itulah Suho membuka notif sistem window, yang dimana ia akan menjual material dan membeli item-item senjata yang dibutuhkan. Tepat pada saat itu juga, Beru sempat mengusulkan bahwa jika ia bandingkan Suho dengan hunter manusia biasa, ia rasa Suho sudah semakin dekat untuk menjadi hunter rank B. Namun pada akhirnya, Suho pun tampaknya tak dikejutkan, karena ia pikir-pikir sekarang levelnya kini sudah naik 8 kali, dengan mempunyai skill-skill baru bernama Strength, Agility, Sense, Stamina, dan Intelligence. Bahkan Ezreal juga sempat merasakan mengenai dirinya yang semakin bertarung, semakin banyak kekuatan yang ia bisa pulihkan tanpa mengonsumsi darah sekalipun. Tepat pada saat itulah si Suho tampak begitu termenung karena melihat dengan adanya notif sistem Ezreal bersama Gray yang memiliki level yang bahkan langsung memberitahukan. Ezreal yang mendengar hal itu tentu langsung bertanya, "Tanya kami memiliki level? Itu aneh karena kami bukan player sepertimu atau Tuan Jinwo." Namun pada singkatnya, ketika Suho menanyakan kepada Ezreal, apakah Ezreal bisa melihat status window? Dan Ezreal menjawabnya dengan mengatakan, "Kurasa tidak," tentu membuat Suho berpikir sambil bergumam di dalam benaknya. Meski mereka tidak bisa menginvestasi poin stat, apa stat mereka meningkat saat naik level? Bagus jika sekarang mereka bisa menjadi lebih kuat, tapi penerus, dan sistem teammate masih ada banyak teka-teki yang perlu diselesaikan. Hingga pada saat itulah ia kembali menanyakan kepada Ezreal, "Kalau begitu, haruskah kita memeriksa apa sekarang kau bisa naik level?" Lalu, ketika Ezreal justru balik menanyakan, dengan caranya ia pun tentu menjelaskan, namun dengan mengajak si Ezreal bersama Gray untuk melakukan beberapa raid lagi. Akan tetapi ketika mereka memasuki Shadow Dungeon dengan tujuan akan menyelesaikan quest harian, pada saat itulah ia tiba-tiba begitu dikejutkan, dikarenakan melihat gate merah yang sedang muncul di hadapan mereka, yang bahkan sampai menimbulkan gelombang sihir yang sangat kuat. Setelah Suho bergumam dengan mengatakan, "Panas sekali, apa ini berasal dari dalam gate?" Ia pun tentu langsung menanyakan kepada Beru apakah gate bisa muncul di dalam Shadow Dungeon atau tidak. Dan tepat pada saat itu, juga muncullah notif sistem yang memberitahukan Suho bahwa ada retakan dimensional yang terdeteksi. Maka dari itu, ia pun disuruh sistem untuk memasuki gate merah dan singkirkan penyebab retakan dimensional itu. Menyadari hal itu, sontak ia pun langsung memberikan si Ezreal dan Gray sebuah item baju zirah bernama Heat Resistance Robe yang memiliki type menahan panas. Bahkan sebelum memasuki dungeon, ia pun sempat mengatakan, "Bagus, lagi pula aku ingin kembali melakukan raid kebetulan sekali. Ayo masuk ke dalam gate." Sedangkan di sisi lain terlihatlah dengan gurun pasir di Mesir, yang dimana juga kita pun diperlihatkan dengan adanya Pyramid Field. Di dalam piramid ternyata ada seorang hunter bernama Liu Xing yang mempunyai rank B. Ya di momen ini, si Liu Xing bersama timnya sedang mengancam guild lain yang bernama Guild Scavenger, dikarenakan Guild Scavenger meminta kepada mereka untuk meninggalkan dungeon. "Kami, Guild Asura, kami yang pertama ada di sini," ucap kata Guild Asura. Namun pada akhirnya, Guild Scavenger tak peduli dengan apa yang dikatakan mereka. Bahkan ia kembali memperingati Guild Asura untuk meninggalkan dungeon Typh Field. Dan jika Guild Asura mengeluh atas keinginannya, maka ia pun menganggap kalau Guild Asura telah menyatakan perlawanan melawan Guild Scavenger. Lalu ketika Liu Xing bergumam, "Bagaimana bisa ini terjadi? Aku tak percaya kami bertemu Guild Scavenger." Ternyata ketua hunter dari Guild Scavenger memiliki rank A, yang bahkan sampai langsung menyatakan bahwa semua pertarungan akan sia-sia di hadapan kekuatan besar. Akan tetapi Guild Asura yang mendengar hal itu sontak langsung mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan melawan Guild Scavenger.
Namun tepat pada saat itu juga muncullah sosok lengan tangan di hadapan mereka yang menyuruh mereka untuk berhenti. Dan siapa sangka lagi ternyata kemunculan lengan tangan tadi berasal dari si Suho, yang dimana juga ia pun terlihat begitu bingung sambil bertanya-tanya, "Di mana aku?" Akan tetapi secara tiba-tiba datanglah serangan pemukulan kejutan dari si tiran yang berada tepat di mukanya. Dan alhasil dari serangan itu seketika membuat Suho terpental ke belakang, yang bahkan sampai menimbulkan ledakan yang sangat keras. Hingga pada saat itulah tiran berkata, "Kau pikir siapa yang kau lawan? Guild Asura dan orang Asia itu bunuh semuanya. Habisi mereka semua." Ezreal bersama Grey yang menyaksikan momen tersebut tentu dibuat begitu marah hingga langsung mencoba bergerak untuk menyerang si tiran. Bahkan Bru juga sempat menanyakan soal apakah Suho baik-baik saja atau tidak. Suho menjawab ya, tapi sepertinya pada akhirnya Hunter akan melawan satu sama lain. Untuk menyelesaikan urgent quest, kurasa aku harus memenangkan pertarungan ini, ya? Dan pada akhirnya, lagi Suho pun juga bisa menyadari kalau pria yang mempunyai armor lah yang menjadi musuhnya. Dan maka dari itu, ia pun langsung bergerak melancarkan serangan kepada tim Guild Scavenger yang berawal dari serangan pemukulan sampai membuat topeng yang dipakai oleh anggota Guild Scavenger seketika telah dihancurkan. Kemudian, saat Suho kembali melancarkan serangan pemukulannya secara beruntun. Namun siapa sangka ternyata Hunter Guild Scavenger masih saja bisa menahan serangannya, yang bahkan sambil berkata, "Siapa kira seorang Hunter lemah akan bisa bertahan melawan kami? Guild Scavenger, kau seharusnya mendengarkan saja sosok yang lebih kuat darimu." Suho juga sempat bergumam sambil bergerak untuk kembali melancarkan serangannya. "Aku bisa mengalahkan dia, tapi dia bisa menahannya. Sekuat apa mereka ini? Apakah tidak masalah jika aku menggunakan teknik bertarung yang menggunakan Ruler's Authority yang baru-baru ini ku pelajari pada seseorang jika aku sampai membunuhnya?" Namun ketika ia sudah bersiap untuk kembali melancarkan serangan pemukulannya, secara tiba-tiba datanglah serangan penebasan pedang dari Liu Xing di hadapannya. Dan alhasil dari serangan tersebut, seketika membuat anggota guild dari Scavenger langsung terjatuh lemas hingga tak berdaya sama sekali. Kemudian, saat Suho mengucapkan rasa terima kasihnya, Liu Xing pun sempat berkata, "Aku melihat skillmu saat kau menghindari serangan dari Randolph. Tapi keraguan tadi, apa kau takut membunuh seseorang?" Bahkan ia juga memberitahukan namun mengenai Magic Beast yang bukan satu-satunya ancaman bagi seorang hunter. Maka dari itulah ia menyuruh Suho untuk bisa meyakinkan diri jika Suho ingin melindungi diri dari orang berbahaya seperti Guild Scavenger. Perkataan-perkataan itu seketika membuat Suho begitu termenuk yang diiringi bergumam di dalam benaknya. "Meyakinkan diri? Kupikir aku sudah cukup meyakinkan diri saat aku bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi ternyata belum cukup. Sampai saat ini, aku belum merasa perlu untuk membunuh. Bahkan saat aku melawan Guild Hyena, aku tidak perlu terlalu keras pada mereka karena ada perbedaan skill yang cukup besar. Tapi sampai kapan situasi seperti itu akan berlangsung? Situasi di mana aku akan mati jika aku tidak membunuh, dan situasi di mana aku tidak bisa melindungi jika aku tidak membunuh. Aku akan terus ada di situasi seperti itu dalam dunia post-Catelysm ini. Aku lupa soal itu, karena aku hanya berpikir soal naik level. Aku harus melupakan cara berpikir yang kumiliki sebelum Cataclysm. Seperti itulah seharusnya diriku untuk melawan Le Minsung." Setelah usai bergumam, Liu Xing pun langsung memperkenalkan diri, "Aku seorang hunter dari Guild Asura, namaku Liu Xing." Tapi ketika Liu Xing mengajak Suho untuk bekerja sama karena kesulitan oleh Guild Scavenger, tiba-tiba datanglah salah satu hunter dari Guild Scavenger di belakangnya, yang bahkan sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Namun tepat ketika serangan pemukulan hunter dari Guild Scavenger sudah hampir mendekati wajah si Liu Xing, pada saat itulah Suho langsung bergerak melancarkan serangan pemukulannya yang berada tepat di muka hunter Guild dari Scavenger. Bahkan serangan itu seketika menyebabkan letusan, membuat musuhnya terlempar dengan sangat keras dan membuat muka sampai gigi musuhnya hancur seketika. Tiran yang melihat hal itu dengan ekspresi yang begitu termenung, tentu langsung berkata dia hampir membunuh rank B dalam sekali serang. Menarik, tepat ketika Suho telah usai memperkenalkan dirinya kepada Liu Xing, pertarungan pun sudah dimulai yang dimana Guild Asura melawan Guild Scavenger. Dan pada saat itu juga salah satu hunter dari Scavenger telah menyadari
kalau Guild Asura bekerja sama dengan kelompok si Suho. Namun, ketika Hunter Scavenger mengatakan meski para Kroko bersatu mereka, tetaplah Kroko dan mengejek kekuatan Guild Asura bersama Suho. Pada momen itulah, Suho mengeluarkan kunci bayangan yang bahkan langsung menunjukkan dengan skill kekuatan yang ia miliki. Singkatnya, ketika Suho telah membangkitkan beberapa pasukan Shadow Soldier hingga membuat si Liu Xing begitu kaget sambil berkata dengan kemampuan bela dirinya yang hebat, dan dia bisa mengatur banyak sumom sekaligus. Namun ternyata, pasukan Shadow Soldier yang Suho bangkitkan sama sekali tak membuat Tiran begitu lengah, dikarenakan hanya dengan satu kali serangan tebasan saja bisa menghancurkan Shadow Soldier milik Suho. Kemudian, ketika Tiran berkata, "Bocah, kau menyembunyikan banyak hal." Menarik sekali. Tentu Suho pun bisa menyadari kalau Tiranlah yang menjadi manusia terkuat di tempatnya yang sekarang. Maka dari itu, ia pun mengajak si Grey untuk bergabung. Namun pada akhirnya Esil lah yang meminta kepadanya agar bisa menggabungkan kekuatan. "Bagaimana jika kali ini kau menggunakan bone skill denganku? Kita sudah melatih cara untuk meningkatkan rate serangan saat ada di gate." Namun entah kenapa Suho menolak ajakan Esil yang membuat Esil tentu langsung begitu sedih. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba datanglah letusan di belakang Esil. Dan siapa sangka lagi ternyata pada saat itu juga datanglah segerombolan monster undead yang dimana mereka pun langsung menyerang ketua dari Guild Asura. Semua yang berada di sana tentu tak percaya dengan kedatangan monster undead. Namun berbeda dengan si Tiran yang dimana ia mengingat dengan sebuah ramalan dari bosnya. Ramalan itu berisi tentang kehidupan yang lahir dari kematian, yang muncul dari segel yang hancur, dan akan muncul pada makam dengan kekuatan untuk membangkitkan mereka yang mati. Bahkan Tiran juga sempat bergumam, jika mereka yang mati merujuk pada mumi itu, maka sosok itu ada di dungeon ini. Kehidupan yang lahir dari kematian, yang muncul dari segel yang hancur. Perintah Beast adalah untuk mengambil kepemilikan dungeon, tapi dengan kompetisi antara guild yang memanas di sini, sebaiknya aku mengambil kekuatan untuk membangkitkan mereka yang mati yang Master inginkan. Tapi, mundur pada titik ini. Melihat Suho bersama ketua Liu Xing yang sedang bertarung dalam beberapa detik, pada momen itulah ia menyuruh semua rekan-rekannya untuk bisa mengikutinya ke ruangan boss dungeon dan abaikan para Hunter Guild Asura. Namun teriakan itu seketika terdengar oleh Liu Xing yang bahkan langsing berteriak dengan mengatakan Guild Scavenger pergi ke menuju dungeon. Hentikan mereka! Namun pada akhirnya, tiba-tiba muncullah segerombolan monster undead di hadapannya. Kemudian saat ia berkata, apa mereka mencoba untuk menggunakan monster? Pada saat itulah Suho menyatakan bahwa hadiahnya mungkin akan terambil oleh mereka. Dan singkatnya ketika Suho memanggil si Grey, ternyata pada saat itu juga datanglah monster undead di hadapannya, yang bahkan memiliki ukuran badan yang begitu besar. Dan ketika monster undead itu langsung melancarkan serangan, namun pada akhirnya Suho yang berhasil menghindari, tentu langsung bergerak untuk melancarkan serangan. Dan hanya dengan satu kali gerakan saja, seketika berhasil membantai 10 monster undead dengan begitu mudah. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime solo Leveling Ragnarok, episode 7 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.